Malam selalu terlihat sama bagi kebanyakan orang. Sunyi, gelap, dan terasa aman. Tapi tidak bagi mereka yang pernah mendengar suara tanpa tahu siapa pemiliknya. Di saat semua orang tertidur, ada cerita yang memilih untuk terbangun. Cerita tentang kehadiran, tentang bayangan, tentang sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Kamu sedang mendengarkan cerita dari mereka. Dengarkan dengan tenang, gunakan headphones, dan jika kamu merasa tidak sendirian malam ini, mungkin itu bukan perasaanmu saja. Tapi suara sirine mobil patroli meraung-raung memecah kesunyian pagi itu. Kampung kecil yang biasanya damai kini kembali diguncang peristiwa mengerikan. Polisi datang, namun tak satu pun warga berani mendekat. Sebab Didi, pria yang dikenal tenang dan bersahaja, kini berubah seperti orang kehilangan akal. Letakkan senjatanya Didi, taruh celurunya sekarang. Ampuni, maafkan aku. Aku cuma orang suruhan demi Tuhan. Aku bukan pembunuhnya. Polisi tak mau ambil resiko. Satu timah panas dilepaskan untuk melumpuhkan tangan yang memegang celurit. Tubuh Didi pun jatuh tersungkur, tetapi matanya masih melotot. Tubuhnya bergetar dan tangannya didekapkan ke dada. Cepat angkat! Dia masih meracau. Jangan dilepas bergolnya. Tak lama kemudian, suara ambulan memecah kesunyian. Tubuh anak dan istrinya Didi telah tewas mengenaskan, terbelah oleh sabetan samurai yang diayunkan tangan suaminya sendiri. Warga hanya bisa berdiri terpaku, air mata bercampur rasa takut. Ya Allah, kenapa akhir-akhir ini semua anak buah Juragan Seto mati seperti ini? Mereka semua meracau sama. Ampuni aku cuma orang suruhan. Terus habis itu mati. Iya, betul. Dari Wahyu, Teguh, Endi, sampai Dedi, semua sama. Kayak dihantui sesuatu yang gak kelihatan. Terus, yang diperkosa dan dibunuh itu siapa ya? Kok dari dulu misterinya gak pernah jelas? Yang diperkosa dan dibunuh dengan keji itu Sukinah, anaknya Mbok Mina, penjual jamu gendong yang viral itu. Kasihan sekali nasibnya. Kabar itu membuat suasana kembali mencekam. Semua mata kini tertuju pada satu nama yang dulu sempat terkubur dalam kabut. Sukinah. Dan setiap kali nama itu disebut, angin berhembus dingin. Seolah ruh gadis itu masih berkeliling menuntut balas. Sementara itu, di sudut lain kampung beberapa anak buah Juragan Seto yang masih hidup duduk dengan wajah tegang. Mereka tahu, satu persatu rekan mereka mati mengenaskan. Dan kini, giliran siapa? Kita udah terima uang itu bro. Sekarang kayaknya gak bisa mundur lagi. Kita semua udah dicap bagian dari dosa itu. Iya, nasi udah jadi bubur. Tapi gua takut banget. Setiap malam mimpiin wajah Sukinah, rusat penuh darah. Menjelang sore, jenazah istri dan anak Didi akhirnya tiba di rumah duka. Warga membantu memandikan, mengkafani, dan segera menguburkan keduanya. Didi kini hanya nama yang tinggal di balik jeruji. Tak punya keluarga, tak punya siapa-siapa. Dan kampung itu kembali sunyi, menunggu siapa korban berikutnya. Juragan Seto kini hidup dalam ketakutan. Anak buahnya habis satu persatu, bunuh diri, gila, dan mati mengenaskan.
Kini hatinya dicekam rasa was-was bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk istri, anak dan menantunya. Akan aku cari penangkalnya, agar keluargaku gak diganggu ruh gentayangan Sukina. Aku gak mau mati konyol seperti mereka. Dia menepikan mobilnya di tepi hutan yang rimbun. Kepada anak buahnya Yayan, ia berpesan tegas. Yan, kamu tunggu mobil di sini. Aku mau masuk ke dalam hutan sebentar. Siap juragan. Di hutan itu gelap dan lembab. Akar-akar menjalar di tanah membuat setiap langkahnya terasa berat. Setelah perjalanan melelahkan, akhirnya ia tiba di gubuk tua, tempat guru besar yang dulu memberikannya kekayaan dan kejayaan. Guru besar mengatakan, "Kenapa kau bunuh gadis tak berdosa itu, Seto? Dia tak pernah merugikanmu. Keluargamulah yang menghancurkan kebahagiaan mereka. Kasihan gadis itu. Dia dendam padamu sampai ke akhirat pun dia akan mengejarmu. Berapa anak buahmu yang sudah tewas mengenaskan? Kau datang ke sini mau minta penangkal ya?" "Iya guru, aku berterus terang, aku yang memerintahkan pembunuhan itu. Dia membuat calon suami anakku membatalkan pernikahan. Aku marah, maka aku suruh anak buahku untuk membunuhnya. Itu kesalahan besar, Seto. Aku bisa kasih penangkal, tapi aku gak jamin ampuh. Kau tahu kenapa?" "Nggak tahu guru, bagaimana kalau penangkal itu gagal melindungi aku?" Guru besar mengatakan dengan lembut. "Karena kau salah pilih lawan. Ruh gadis itu membawa dendam yang dibawanya sampai mati. Bahkan di ujung nafas, dia bersumpah akan menghabisi kalian sampai 7 turunan. Aku tak sanggup menandingi dendam seperti itu, Seto. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menahannya." Seto menerima penangkal itu dengan tangan gemetar. Dia percaya, meski sedikit harapan masih tersisa. Yayan berkata dengan panik, "Juragan, tadi aku dapat telepon dari Anto. Katanya Didi udah mati di rumah sakit jiwa. Dia harakiri, Juragan. Ususnya dia keluarin sendiri. Sekarang mayatnya udah mau dimakamkan." Di sepanjang jalan mobil itu terus melaju. Tapi tiba-tiba Yayan berteriak, "Juragan, ada truk dari depan!" Mobil itu terguling keras ke sisi kiri jalan. Asap mulai keluar dari kap mesin. Mereka berdua masih sadar tapi tubuh bergetar hebat. Juragan Seto mengatakan, "Sial, penangkal itu tak berguna. Bahkan ruh itu masih mengejarku." Yayan berkata dengan panik, "Juragan, kita ada di mana ini? Kok gelap banget?" Juragan Seto menjawab dengan pelan, "Mungkin di tengah hutan, tapi aku lihat ada cahaya lampu di sana." Mereka duduk di bangku bambu panjang. Seorang gadis muda, pelayan warung berdiri membelakangi mereka. Di sampingnya seorang kakek tua menghisap kawung dengan aroma aneh. Yayan bertanya kepada gadis itu, "Nduk, kopi panas 1, teh manis anget 2, mie rebus pakai telur ya." Tanpa sepatah kata pun, pesanan sudah tersaji di depan mereka, mengepul, harum, namun ada sesuatu yang janggal. Juragan Seto mengatakan dengan pelan, "Ian, lihat deh, dari tadi mereka cuma nunduk aja, wajahnya nggak kelihatan." Seto dan Yayan menatap gelas mereka. Kopi panas itu berubah menjadi darah hitam pekat berbau anyir. Dan mie rebus di mangkuk kini berisi belatung yang bergerak. Sukina mengatakan dengan lembut, "Tolong aku, kalian jahat, bunuh aku, sakit." Seto dan Yayan terjatuh, tubuh mereka kaku, mulut mereka terbuka lebar. Suara lembut memanggil-manggil dari kejauhan. Juragan Setu mendengar samar-samar seseorang berusaha membangunkannya. Suaranya terdengar jauh dan berat. Kelopak mata Setu terasa seperti dilem, berat dan perih. Perlahan dia berusaha membuka mata, dan samar-samar terlihat wajah istrinya menangis di sampingnya. "Mas Seto, Mas kenapa bisa kayak begini? Sebenarnya apa yang terjadi? Terus, kemana mobil yang kalian bawa kemarin?" Seto mencoba berbicara, tapi tenggorokannya terasa seperti tergores ribuan jarum. Suaranya tak keluar sedikit pun. Istri Seto berkata, "Kalian tuh dari mana sih sampai bisa kayak ginian?
Namun mereka berdua bersyukur. Mereka kini ada di klinik kampung sendiri. Entah bagaimana warga menemukannya di tengah hutan jati yang terkenal angker itu. Rumor pun cepat menyebar. Orang-orang berkata, Juragan Seto dan Yayan gak bisa bicara. Katanya habis kecelakaan di hutan angker. Kabar itu pun sampai ke telinga Gilang. Ia segera datang ke klinik, tapi sebelumnya ia menyempatkan diri mampir ke rumah Mbok Minah. Mbak, ini aku, Gilang. Pintu rumah Mbok Minah terkunci rapat. Seorang tetangga datang menghampiri. Mbok Minah udah beberapa hari gak kelihatan, Mas Gilang. Gak tahu kemana. Tanpa pikir panjang, Gilang mendorong pintu kayu itu dengan paksa. Dan di dalam, terlihat tubuh rentam Mbok Minah terbaring lemah di lantai. Mbok, ya Allah, kenapa gak bilang ke tetangga? Mbok sakit ya? Dengan penuh kasih, Gilang mengangkat Mbok Minah ke mobilnya dan membawanya ke klinik. Tempat yang sama di mana Juragan Seto dan Yayan sedang dirawat. Sesampai di klinik, Gilang turun sambil membopong Mbok Minah yang lemah. Dan disitulah ia melihat Seto dan Yayan duduk lemas, wajah mereka pucat seperti mayat. Heh, kalian masih bisa duduk santai ya? Lagi ngerencanain siapa korban berikutnya, ha? Dasar pembunuh, kalian bangga udah bunuh anaknya Mbok Minah yang gak berdosa ini. Lihat, dia sekarang sebatang kara sakit, gak ada yang ngurus. Kalau kalian gak bunuh Sukinah, mungkin sekarang dia masih bisa rawat ibunya sendiri. Kata-kata Gilang menohok hati mereka. Air mata Seto dan Yayan jatuh, bukan hanya karena rasa sakit, tapi karena penyesalan yang terlambat. Kalian pikir nyawa orang itu kayak nyawa ayam. Ayam aja sebelum disembelih didoain dulu. Kalian bunuh orang seenak hati kalian. Istri Juragan Seto hanya terdiam. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Selama ini, dia tak pernah tahu perbuatan suaminya. Tiba-tiba, istri Yayan masuk terburu-buru. Air matanya bercucuran sambil menggendong bayi kecil. Mas, kenapa Mas jadi kayak begini? Sebenarnya apa yang udah Mas lakukan? Maafkan aku. Aku bukan pembunuh. Aku cuma orang suruhan. Kata-kata itu membuat suasana hening seketika. Gilang berdiri, menatap Yayan tajam. Yan, aku aja. Kamu pelakunya kan? Kamu yang bunuh Sukinah? Mas Gilang, gak mungkin suamiku sekeji itu. Mbak gak tahu kerjaan suami Mbak sebenarnya. Dia itu pembunuh sekaligus memperkosa Sukinah, kekasihku. Maafkan aku. Aku cuma disuruh untuk memperkosamu. Aku cuma orang suruhan. Tangisan itu memecah suasana klinik. Gilang tak tahan lagi. Ia menarik kerah baju Yayan dengan marah. Siapa yang nyuruh kamu? Katakan, Yan. Katakan sekarang juga. Tiba-tiba, Yayan berdiri, masih dengan selang infus di tangannya, lalu berjalan ke kamar mandi. Istrinya mengejarnya. Mas, mau kemana? Tapi Yayan hanya menoleh tanpa menjawab. Ia masuk dan menutup pintu. Di depan cermin, ia melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Sosok mengerikan, wajah rusak, rambut kusut, dengan tangan menjulur ke lehernya. Ampuni aku, maafkan aku cuma memperkosamu, gak membunuhmu. Teriakannya menggema keluar kamar mandi. Semua orang berlari. Gilang mendobrak pintu. Mas, tolong suamiku, tolong. Tapi sudah terlambat. Tubuh Yayan tergantung di plafon kamar mandi. Selang infus melilit di lehernya. Kakinya masih menggelepar sebelum akhirnya dia membiru. Aneh, baru mati sebentar tapi tubuhnya udah bau busuk. Kayak mayatnya udah berhari-hari gak dikubur. Satu persatu mereka mati dengan cara yang mengenaskan. Yang kelihatannya baik, ternyata ular jahat semuanya. Kenapa Mbok ngomong gitu? Itu suamiku. Karena siapa yang bunuh anakku akan hancur perlahan dengan kematian mengerikan. Tubuhnya membusuk sebelum dikubur. Dan ingat,
Sumpah anakku akan berlaku 7 turunan. Juragan Seto hanya bisa menatap jasad Yayan yang kini dibawa ke mobil ambulans. Istri Yayan menolak membawa jasad suaminya pulang karena tubuhnya sudah busuk dan berbau. Mas Seto, cepat sembuh ya. Aku pengen segera pulang. Aku takut di klinik ini, apalagi habis lihat Yayan tadi. Lagi pula kan kita harus siapkan pernikahan Wina yang sempat tertunda. Seto hanya mengangguk pelan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dalam hatinya dia tahu kutukan Sukinah belum berakhir. Beberapa bulan telah berlalu sejak peristiwa menyeramkan di klinik kampung itu. Kampung yang dulu mencekam, kini perlahan terasa tenang kembali. Dan malam ini, suasana berubah menjadi meriah sekali. Karena Juragan Seto tengah merayakan pesta pernikahan putri sematawayangnya, Wina, dengan lelaki pilihannya, Edi. Tenda besar berdiri megah di halaman rumah Juragan Seto. Lampu-lampu jalan dinyalakan terang benderang, menyambut para tamu undangan yang berdatangan. Juragan Seto tersenyum. Malam ini seakan jadi awal baru bagi keluarganya. Selamat ya Juragan, akhirnya Wina menikah juga. Terima kasih doanya ya. Namun tiba-tiba, hembusan angin dingin datang menyapu seluruh halaman. Semakin lama semakin kencang. Aduh, tendanya terbang. Angin apa ini? Cepat, semua berlindung. Dalam sekejap, tenda-tenda beterbangan. Pelaminan megah yang diduduki Wina dan Edi pun terbalik. Juragan Seto berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Apa yang terjadi ini? Astagfirullah. Ya Allah, lindungi kami. Pernikahan ini tak akan bisa terlaksana. Kalian semua akan mati di tanganku. Sosok itu muncul di tengah badai. Wajah rusak, rambut panjang berantakan. Matanya merah menyala. Sukinah. Arwah dendam itu kembali. Semua tamu berlarian menyelamatkan diri. Istri Juragan Seto yang ketakutan berusaha turun dari pelaminan. Namun, kakinya terantuk undakan ketiga. Tubuhnya terjungkal jatuh dan berguling ke tanah. Istriku, astaga. Juragan Seto hendak menolong, tapi tiba-tiba tubuh istrinya terangkat ke udara. Berputar-putar seperti baling-baling sebelum akhirnya tergantung di tengah badai. Sukinah, kenapa kamu siksa istriku? Dia nggak bersalah apa-apa. Jangan dia. Aku ingin kamu merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang paling kamu cintai, Seto. Tubuh istri Juragan Seto terlempar keras ke tanah, bagai karung beras yang dilemparkan dari langit. Sukinah melayang di udara, menatap Seto dengan mata menyala. Seto, aku akan kembali, menghabisi keluargamu sampai 7 turunan. Tak ada ampun untuk manusia laknat sepertimu. Juragan Seto berlari memeluk tubuh istrinya. Tubuh itu sudah kaku, matanya terbuka lebar. Air mata Seto mengalir deras di pipinya. Maafkan aku, semua ini salahku. Ayah, apa yang ayah lakukan sama Sukinah? Jangan-jangan ayah otak di balik pembunuhan itu. Apa-apaan sih kamu? Mana mungkin ayah membunuh? Ayah selalu di rumah, di samping ibumu. Kamu jangan asal nuduh. Lebih baik ayah akui saja. Aku tahu ayah terlibat. Sukinah gak akan dendam kalau ayah keji. Wina menangis sambil memeluk jasad ibunya yang sudah mulai membengkak dan mengeluarkan bau busuk. Juragan Seto hanya bisa menatap dengan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Gila, pesta ini kacau banget. Ton, gue takut banget. Gue pikir orang mati itu gak bakal bisa ganggu kita lagi. Tapi ternyata gue salah. Sukinah ngejar kita sampai sini. Padahal dulu kita ngelakuinnya di kota. Iya, gue juga nyesel banget. Tapi yang duluan merperkosa kan Wahyu sama Agus. Gue belakangan. Apa Sukinah masih ngitung urutannya?
Anton, Denny, dan Harry saling berpandangan. Wajah mereka pucat pasi. Kata penyesalan sudah tak berarti lagi karena mereka tahu kematian tinggal menunggu giliran. Tanpa mereka sadari, dari bawah pohon pisang di pinggir halaman, ada seseorang yang memperhatikan mereka sejak awal badai tadi. Bayangan itu diam, menatap mereka dan perlahan tersenyum samar. Malam itu, pesta pernikahan anak Juragan Seto berubah menjadi medan kematian. Di balik tirai gelap dan tenda yang roboh, seseorang melangkah dengan tangan menggenggam, penuh amarah yang membara di dada. Dia adalah Gilang, pemuda yang kehilangan cinta sejatinya, Sukinah. Dan kini, dia datang mencari bukti sekaligus pembalasan. Oh, rupanya kalian yang telah memperkosa dan membunuh Sukinah kekasihku. Akan aku hajar kalian sampai mampus. Dengan cepat, Gilang mengangkat tubuh Anton dan melemparnya ke bawah panggung. Tubuh Anton terhempas keras, tapi ia kembali bangkit. Melompat naik lagi ke atas panggung, wajahnya penuh dendam dan takut sekaligus. Gilang lalu mencekik leher Denny, menggunakannya sebagai sandera agar yang lain tak berani menyerang. Aku tanya sekali lagi, siapa yang membayar kalian untuk membunuh Sukinah? Jawab sekarang, sebelum aku lemparkan kamu ke dalam sumur. Aku cuma orang suruhan. Aku dibayar oleh Juragan Seto karena dia sakit hati sama kamu. Gilang menatapnya tajam. Nama itu, Juragan Seto, tak membuatnya terkejut lagi. Dalam hatinya, ia tahu sejak awal dalang dibalik semua ini adalah dia. Mas Gilang, jangan kotori tanganmu dengan darah mereka. Biarkan ini urusanku, karena urusanku di dunia belum selesai. Kinah sayang, Mas ingin sekali menghabisi mereka dengan tangan Mas sendiri, mereka yang telah memperkosa dan membunuhmu. Mas, jangan lakukan itu. Sukinah tersenyum manis, lalu tubuhnya terangkat perlahan, melayang di udara dengan rambut yang menjuntai panjang. Dia mendekati Denny yang masih dicekik oleh Gilang. Dalam sekejap, tubuh Denny terangkat, melayang bersama Sukinah ke langit yang gelap. Suara tawa cekikikan bergema di antara pepohonan. Denny jatuh ke tanah, tubuhnya penuh luka, perutnya terbuka lebar dan ususnya terburai keluar. Ampuni aku. Maafkan aku Sukinah. Aku cuma orang bayaran. Itu adalah kata terakhir yang keluar dari mulut Denny sebelum pandangannya kabur dan tubuhnya tak bergerak lagi. Anton dan Harry yang menyaksikan kejadian itu langsung kabur. Ketakutan mereka tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Teror Sukinah benar-benar nyata. Mereka berlari sekuat tenaga, menembus malam yang pekat. Namun bayangan Sukinah seolah terus mengikuti di belakang mereka. Sementara itu, di rumah, Anton baru saja tiba dengan wajah pucat pasi. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Tumben sekali, Mas. Pulang cepat. Terus, kenapa wajahmu pucat banget? Ada apa di tempat kerja, Mas? Anton memandang istrinya yang sedang hamil besar. Air matanya menggenang, seolah ada beban berat yang menekan dadanya. Maafkan aku ya, Dek. Ia memeluk tubuh istrinya erat. Tangannya mengusap perut istrinya yang sebentar lagi akan melahirkan. Namun, di luar sana, angin malam kembali berhembus, membawa tawa lirih seorang wanita. Pagi itu, mentari baru saja menampakkan sinarnya. Tapi, di kampung yang pernah tentram itu, sudah dipenuhi tangis dan bau kematian. Hari ini, 3 jasad akan dikuburkan. Denny, Anton, dan istri Juragan Seto. Semua tubuh itu membusuk, berbau bangkai yang menusuk hidung, dan sebagian warga tak kuat menahan mualnya. Ya ampun, baunya busuk banget. Kayak mayat udah berhari-hari. Hush, jangan keras-keras. Tapi heran ya, kok yang mati itu anak buahnya Juragan Seto semua? Kayaknya ada hubungannya deh sama pembunuhan Sukinah dulu. Wina, anak Juragan Seto, berjalan lesu sepulang dari pemakaman ibunya. Di sepanjang jalan,
ia mendengar bisikan-bisikan itu. Bisikan yang menyebut ayahnya adalah dalang dari pembunuhan Sukinah. Namun setiap kali ia bertanya, Juragan Seto selalu menyangkal, bahkan bersumpah tidak tahu apa-apa. Sementara itu, di rumah panggung di pinggir desa, Gilang sedang berbaring di balai bambu belakang rumah. Ia menatap tenang ke arah makam Sukinah yang selalu mengeluarkan aroma harum melati setiap hari. Anginnya semilir banget. Bau bunga dari makam Sukinah selalu bikin aku tenang. Tanpa sadar, Gilang pun tertidur pulas. Dan di dalam tidurnya, ia kembali bertemu dengan wajah yang paling dirindukan. Mas Gilang, menikahlah dengan wanita yang kamu cintai. Nanti kita akan bertemu lagi di surganya Allah. Gilang mencoba meraih tangan Sukinah. Tapi semakin dia berlari, sosok itu semakin jauh. Dan akhirnya hilang tertelan cahaya yang menyilaukan. Kinah, Kinah, jangan tinggalkan aku. Teriakannya mengguncang seisi rumah. Pak Rendra dan istrinya berlari ke belakang melihat Gilang yang sedang menggapai udara kosong, seperti mencoba meraih sesuatu yang tak kasat mata. Gilang, bangun nak, kamu mimpi. Makanya kalau mau tidur baca doa dulu biar gak mimpi buruk. Iya bu, aku gak niat tidur kok. Cuma anginnya sejuk banget, bikin mataku ngantuk sendiri. Kedua orang tuanya hanya menatap heran. Mereka tahu cinta Gilang untuk Sukinah belum juga pudar, walau gadis itu sudah lama tiada. Lang, tumben ya, beberapa bulan ini terasa tenang sekali. Biasanya selalu ada teror dari sosok yang katanya Sukinah. Tapi sekarang, sepi, tentram. Apa mungkin semua sudah berakhir? Tenang itu bukan berarti selesai, Bu. Biasanya, setelah tenang, akan datang badai yang lebih besar. Anak buah Juragan Seto tinggal satu, Heri. Dan sebentar lagi, pasti dia juga akan mati. Hush, jangan bicara begitu, Gilang. Nasib dan umur manusia itu urusan Allah. Kita nggak boleh mendebak-nebak kematian orang lain. Namun, di hati kecil Gilang, ia yakin belum selesai. Dendam Sukinah masih berputar di udara, menunggu saatnya datang kembali saat fajar berikutnya tiba. Malam itu, kampung kembali sunyi, dan di sudut rumah reot di ujung jalan, terdengar suara langkah mondar-mandir penuh resah. Itulah Heri, satu-satunya anak buah Juragan Seto yang masih hidup. Satu persatu teman-temannya sudah mati, dan sekarang tinggal dirinya yang menunggu giliran. Gue pasti jadi incaran sekarang. Sukinah pasti datang nyari gue malam ini. Dalam rasa panik, Heri menyalakan motornya dan melajukan secepat mungkin menuju rumah Juragan Seto di ujung kampung. Matanya liar, celingukan ke segala arah. Heri akhirnya tiba di rumah megah milik Juragan Seto. Tanpa salam, tanpa mengetuk pintu, ia langsung masuk tergesa-gesa. Di halaman belakang, Juragan Seto sedang duduk santai, menimang-nimang penangkal pemberian guru besarnya. Benda yang diyakininya telah menyelamatkan nyawanya saat terperosok di hutan jati angker tempo hari. Juragan, gimana ini? Nasib saya udah di ujung tanduk. Teman-teman saya semua sudah mati. Tinggal saya sendiri. Sukinah pasti nyari saya, Juragan. Gak ada cara buat nyelamatin diri, Juragan. Juragan Seto hanya diam, menatap benda kecil di tangannya tanpa menoleh sedikit pun. Ia tahu, tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Sekarang, yang selamat hanyalah mereka berdua, dirinya dan Heri. Mas Heri, aku mau tanya, sebenarnya apa yang kalian lakukan sama Sukinah? Kenapa rohnya gentayangan terus? Aku capek hidup di rumah ini. Setiap malam penuh teror. Wina, aku ceritain semua aja. Awalnya, gara-gara Gilang. Orang tuanya ngelamar kakakmu Wuni. Tapi Gilang batalin pernikahan itu. Dan kakakmu Wuni gantung diri di pohon jengkon belakang rumahmu. Juragan Seto dendam banget. Dia nyuruh kami buat ngasih pelajaran. Sampai akhirnya, Sukinah mati mengenaskan. Ayah, otaknya di mana sih? Yang salah itu kalian semua. Orang gak cinta kok dipaksa menikah. Kalian bejat. Wina pergi dengan wajah merah padam, meninggalkan ayahnya yang terdiam dan Heri yang menunduk dalam ketakutan. Heri akhirnya duduk sendirian di teras rumah Juragan Seto. Ia enggan pulang, karena di rumahnya tak ada siapa-siapa lagi. Hanya kesunyian dan rasa bersalah yang mulai menjeratnya. Malam menjelang tengah, udara mendadak membeku. Tak ada hembusan angin. Tak ada daun bergerak, hanya keheningan yang mencekam. Heri mulai menggigil, bulu kuduknya berdiri, karena ia tahu
Hembusan dingin ini bukan angin biasa. Harry, tolong aku. Sakit sekali. Di sini. Harry memasang telinganya, mencoba mencari arah suara itu. Sampai akhirnya, matanya menatap pohon kenanga di samping jendela kamar Juragan Seto. Di sana, berdiri sosok wanita, terbalik. Kepalanya di bawah, rambutnya menjuntai dan ususnya melingkar di leher seperti kalung. Tolong aku, sakit. Heli tak bergerak, kakinya beku seperti batu. Dalam hati kecilnya, ia berbisik lirih. Malam ini, kayaknya gue mati. Entah gimana caranya, tapi gue pasti mati. Sukina semakin dekat, udara makin dingin, dan Harry mulai kehilangan tenaga. Tubuhnya gemetar hebat. Juragan, tolong aku Juragan. Semuanya gara-gara Juragan. Juragan yang nyuruh aku, maksa aku perkosa Sukina. Sekarang jangan cuci tangan Juragan. Juragan harus tanggung jawab. Teriakan Harry malam itu menggema ke seluruh kampung. Dan sejak malam itu pula, tak ada lagi yang pernah melihat Harry keluar dari rumah Juragan Seto. Satu lagi, tinggal kau Seto. Di rumah keluarga Rendra, terdengar percakapan penuh penyesalan antara Bu Rendra dan Mbok Minah. Maafkan kami, Mbok. Kami nggak tahu kalau Gilang ternyata sudah jatuh cinta sama Sukinah. Kami cuma ingin menjodohkannya dengan anak Juragan Seto si Wuni, karena dia kelihatannya gadis baik-baik. Setelah kami perkenalkan, Gilang malah bilang dia nggak cocok, karena katanya Wuni bukan gadis baik dan hatinya nggak srek. Tapi Juragan Seto tetap nekat menyiapkan pesta pernikahan. Gilang marah, datang ke rumah Juragan Seto dan bilang dia nggak mau menikah dengan Wuni. Waktu itu Wuni terlihat menerima dengan tenang. Tapi ternyata dia menyimpan luka dalam. Gak lama, dia gantung diri di pohon jengkol belakang rumahnya. Dan sejak saat itu, Juragan Seto menaruh dendam pada Sukinah karena menganggap dialah biang kerok kematian anaknya. Sudahlah Bu, nasi udah jadi bubur. Sekarang tugas kita satu, meyakinkan Sukinah supaya berhenti membunuh orang dan menuntaskan dendamnya. Belum sempat mereka bicara lebih jauh, tiba-tiba terdengar teriakan Harry dari arah rumah Juragan Seto. Gilang dan warga berlarian ke arah sumber suara. Mereka melihat pemandangan mengerikan. Sukinah melayang di udara, mengangkat tubuh Harry dengan kuku-kukunya yang panjang dan berdarah. Ampuni aku, Sukinah. Maafkan aku. Aku cuma orang suruhan, dibayar sama Juragan Seto. Aku dipaksa. Aku nggak ikut ngoyak tubuhmu. Tubuh Harry dilempar keras ke halaman depan rumah Juragan Seto. Perutnya terbelah sampai pangkal paha, jeroannya terhambur di tanah, dan matanya melotot seperti hendak meloncat keluar. Oh, jadi benar ya, Juragan Seto yang nyuruh mereka bunuh Sukinah. Nggak nyangka, kelihatannya orang baik, ternyata psikopat. Juragan Seto keluar dari rumah dengan wajah penuh kesombongan. Di tangannya, tergenggam penangkal dari guru besarnya. Ia berdiri tegak menghadapi Sukinah yang melayang di udara. Sukinah, kau pikir aku takut sama kamu? Ayo lawan aku kalau berani. Lihat, semua anak buahku udah mampus, tapi aku masih hidup. Juragan biadab, kau yang otak dari semua ini. Dan sekarang kau berdiri sombong seakan tak bersalah. Dengar ya Seto, matimu gak akan sama kayak yang lain. Kau akan merasakan sakit yang kutanggung waktu nyawaku direnggut. Dalam sekejap Sukinah mengangkat Wina ke udara. Tubuhnya berputar seperti baling-baling. Darah menetes di udara. Sukinah, aku mohon. Aku dan istriku gak tahu apa-apa. Kalau mau balas dendam, ambil nyawa bapak mertuaku. Tolong lepaskan istriku. Tubuh Wina terhempas ke lantai. Wajahnya berlumuran darah. Kakinya patah. Tapi Sukinah membiarkannya hidup. Terima kasih, Sukinah. Kamu masih punya hati. Sukinah kini berdiri berhadapan langsung dengan Juragan Seto. Penangkal di tangan Seto bergetar dan Sukinah tersenyum sinis. Penangkalmu itu. Hahaha. Sukinah memukul Seto dengan balok kayu besar. Tubuhnya terpental, menghantam dinding rumah tapi ia masih tertawa seperti orang gila. Aku benci kamu Sukinah. Kamu yang bikin anakku mati. Wuni gantung diri karena kamu. Wuni? Siapa Wuni? Aku bahkan gak kenal keluargamu, dasar setan. Kau biang keroknya. Gilang batal nikah sama Wuni gara-gara kamu. Anakku mati karena kamu.
Gilang, keluar kau. Jangan sembunyi di balik ketakutanmu. Gilang, Mbok Minah, dan orang tua Gilang melangkah keluar. Sukinah berdiri memandangi mereka dengan mata berkaca-kaca. Nduk, anakku, Mbok kangen padamu. Mbok, aku juga kangen. Aku kedinginan di sana, Mbok. Maaf, Kinah gak bisa bahagiain Mbok lagi. Sayang, semua yang dikatakan Seto itu bohong. Aku gak pernah mau dijodohin sama Wuni. Aku cuma cinta kamu, Kinah. Selamanya cuma kamu. Maafkan kami, nak. Kami mencarikan jodoh buat Gilang tanpa tanya hatinya dulu. Maafkan kesalahan kami. Nduk, biarkan Wina dan suaminya hidup. Tapi Juragan Seto, jangan kau ampuni. Aku setuju, Kinah. Hukum dia sampai puas. Baik, Mbok. Tapi setelah ini aku gak akan muncul lagi. Jaga Mbok baik-baik ya, Mas. Ketika mereka menoleh, Juragan Seto sudah kabur. Ia masuk ke mobilnya dan melajukan kendaraan keluar desa. Sukinah berdiri di tengah jalan, bersama Mbok Minah dan Gilang di sisinya. Mau lari kemana, Seto? Ke ujung neraka pun akan aku kejar. Mobil Juragan Seto hancur tertimpa puhan pinus. Ia merangkak keluar, wajahnya berlumuran darah. Beraninya kamu rusak mobilku, akan kubunuh kamu setan alas. Hahaha, Seto, keluarkan semua penangkalmu. Aku gak takut, karena malam ini waktumu sudah habis. Sukinah mengangkat tubuh Juragan Seto dengan satu jari. Tubuhnya berputar cepat di udara. Turunkan aku, Sukinah, turunkan aku setan alas. Kau yang setan, bukan aku. Sukinah meludahinya. Ribuan belatung dan darah hitam pekat menetes dari mulutnya mengenai wajah Seto. Kuku-kukunya lalu menggores wajah itu sampai hancur, dan akhirnya merobek perutnya, menarik keluar isi tubuhnya satu persatu. Tamatlah riwayatmu, setan alas. Mbok, Mas Gilang, sampai di sini pertemuan kita. Titip Mbok ya, Mas, jaga dia seperti ibumu sendiri. Aku akan menangis dari sana kalau Mbok disia-siakan. Kina, jangan pergi. Sudah waktuku kembali ke alamku, Mbok. Mas, selamat tinggal. Dan malam itu, angin di kampung Sukinah berhembus lembut sekali, seolah membawa kepergian jiwa yang akhirnya tenang. Dendamnya telah terbayar, dan Sukma Sukinah kini beristirahat dalam damai. Hari telah berganti. Mentari pagi perlahan muncul dari balik bukit, menyibak kabut tipis yang masih menyelimuti hutan pinus. Di tepi jalan setapak, Gilang dan Mbok Minah duduk bersandar di batu besar, menatap matahari yang malu-malu menampakkan wajahnya. Wajah mereka lelah, tapi hati mereka terasa ringan, karena malam panjang penuh darah dan dendam itu akhirnya berakhir. Dari kejauhan mobil Pak Rendra, ayah Gilang terlihat datang menjemput. Ia turun dari mobil dengan wajah lega, memeluk anaknya erat-erat. Sudah selesai, nak. Semua sudah berakhir. Iya ya. Akhirnya Sukinah bisa tenang di alam sana. Sementara itu, ambulans yang membawa jasad Juragan Seto melintas pelan di jalan menurun. Tubuh yang dulunya gagah, kini hancur tak berbentuk. Di hutan pinus tempat dia tewas, tinggal sisa-sisa tubuhnya yang berserakan. Jeroan dan kebanggaannya kini menjadi santapan anjing liar. Setelah kematian Seto, kampung yang dulu diliputi teror dan ketakutan mulai pulih kembali. Tanah yang dulu gersang kini kembali subur. Padi tumbuh menguning, air mengalir deras di sungai-sungai kecil. Kehidupan seperti mendapatkan nafas barunya lagi. Namun tidak semua bisa kembali seperti semula. Di rumah besar milik Juragan Seto, hidup Wina, satu-satunya pewaris keluarga itu. Sendirian di kursi rodanya. Suaminya pergi, dan para warga enggan mendekat karena takut dengan kutukan keluarganya. Rumah besar itu kini bagai istana tanpa jiwa. Gelap, sunyi, hanya ditemani suara tikus dan desir angin malam. Beberapa bulan berlalu. Sampai suatu pagi, kampung kembali digegerkan oleh bau busuk yang menyengat. Astaghfirullah, bau apa ini? Kayaknya dari rumah Juragan Seto deh. Ketika warga masuk, mereka mendapati tubuh Wina sudah membusuk di kursi rodanya.
Mata terbuka, menatap langit-langit kosong. Seakan masih menyimpan penyesalan yang tak sempat diucapkan. Sejak hari itu, rumah besar Juragan Seto tak lagi dihuni siapapun. Rumah itu menjadi sunyi, dan setiap orang yang lewat di depannya selalu mempercepat langkah. Takut menoleh ke arah jendela yang konon suka terbuka sendiri. Sementara itu di rumah kecil di pinggir sawah, Mbok Minah kini tinggal bersama Gilang. Hari-hari mereka sederhana, penuh doa dan kenangan tentang Sukinah, gadis yang berhati putih, yang mati membawa cinta dan dendam sekaligus. Lang, Mbok bahagia kamu masih mau jagain Mbok. Tapi kenapa nggak menikah, nak? Masa Mbok tega lihat kamu sendiri terus? Mbok, aku cuma mau menikah sama Sukinah. Kalau nggak di dunia, mungkin nanti di surga. Mbok Minah menatap langit. Sementara semilir angin membawa harum bunga kenanga dan melati. Harum yang dulu selalu mengiringi langkah Sukinah. Kampung itu kini tenang kembali. Tak ada lagi jeritan di malam hari, tak ada darah, tak ada dendam. Yang tersisa hanyalah pelajaran bahwa dosa dan kebencian selalu akan menemukan jalannya sendiri untuk dibalas. Dan cinta sejati tak pernah benar-benar mati. Dan begitulah akhir kisah Sukinah. Gadis penjual jamu yang dijadikan korban, namun akhirnya menjadi penentu keadilan. Kini dia telah beristirahat dalam damai, di antara harum melati dan doa orang-orang yang mencintainya. Cerita ini mungkin sudah selesai, tapi tidak semua yang datang benar-benar pergi. Jika setelah ini kamu mendengar suara kecil, langkah pelan, atau perasaan diawasi, ingat satu hal. Kamu sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jika kamu tidak ingin sendirian saat malam kembali sunyi, subscribe channel ini, like video ini, nyalakan lonceng notifikasinya. Karena cerita berikutnya akan selalu menunggumu.